Roh Kudus itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Roh Kudus itu harus kita manfaatkan juga untuk lingkungan, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi untuk lingkungan kita. Kita harus mengekspresikan Roh Kudus itu untuk kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang yang ada di lingkungan kita akan terberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika ada gerakan Roh Kudus, jangan keras hati. Karena Tuhan akan memakai kita, maka kita pun harus selalu siap. Kita harus menyatakan pada diri sendiri bahwa Roh Kudus itu bukan hanya untuk kita sendiri. Roh Kudus itu untuk kita bagi. Roh Kudus itu untuk kita bagi-bagikan supaya bermanfaat, sehingga orang dari sekeliling kita bertumbuh juga di dalam iman, bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Yesus. Itulah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Sekali lagi, berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Sekali lagi dari awal lagu ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Berikan. Mari Bapak Ibu, saya kembali undang kita bangkit berkasih, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan
merupakan sebuah panggilan yang mulia. Panggilan untuk kita anak-anak Tuhan yang telah diurapi oleh Tuhan. Kita punya tanggung jawab, kita punya beban, kita punya pekerjaan. Maka tugas ini harus kita kerjakan, baik secara pribadi, secara individu maupun kelompok di tempat ini. Ini mungkin pekerjaan ini kedengarannya sederhana, tetapi pekerjaan ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang benar-benar punya iman yang teguh, oleh orang yang benar-benar mengalami yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu, undanglah Roh Kudus itu hadir dalam hati kita, hadir di dalam isi kepala kita, hadir dalam perkataan kita, supaya setiap perkataan yang kita sampaikan itu sesuai dengan buah-buah Roh. Undanglah Roh Kudus itu supaya Roh Kudus itu hadir dalam setiap sikap tindakan kita setiap harinya. Tindakan tanpa Roh Kudus adalah sia-sia. Jangan pernah mau bersikap, jangan pernah mau bertindak kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau kita tidak mengundang Roh Kudus, percayalah bahwa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Bahwa Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita. Tuhan, Engkau lihat kami pada pagi hari ini, Bapa. Engkau lihat hati kami, Engkau lihat jiwa kami, Engkau lihat diri kami, Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu, Tuhan. Kami siap bertindak di dalam Roh. Kami siap melakukan setiap hal yang Kau ingini, Tuhan. Kiranya jamahan urapan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh menjadi contoh, boleh menjadi pedoman bagi mereka yang dalam kuasa kegelapan, bahkan untuk mereka yang tersesat. Kami hadir untuk mereka, Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya urapan-Mu yang dahsyat akan melingkupi kami semua. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Katakan, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Sekali lagi, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Itulah kerinduan kami. Roh yang rela melayani. Haleluya. Dalam hati-hati kami, ya Tuhan. Haleluya. Kami lebih dan lebih lagi, ya Tuhan, melayani. Berikan pada kami Haleluya. hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam mereka
berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Lagi-lagi dari awal, berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, biarlah ini menjadi seruan hati kami akan Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah. Dan biarlah kami sebagai umat tebusan milik kepunyaan, roh-roh yang mengasihi. fokus hidup kami hanyalah menyenangkan Pencipta, Penebus, Pemilik hidup kami. Ya, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk obatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, Sumber hidup ini semua ku berikan padamu. Khususkan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. ulangi lagi
jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Bahkan semua hidup kami, Semua ku berikan padamu. Ku kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan Yesus, senang hati. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu. menyenangkan, Haleluya, hanya itu. senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan, Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduan. Haleluya. Pagi ini saat kami mengingat kembali pencurahan Roh Kudus, biarlah Tuhan momen ini jadi momen untuk Engkau kembali mengevaluasi diri kami. Adakah benar hidup kami hanyalah fokus menyenangkan Engkau Yesus, menebus kami Tuhan dan Raja kami, pemilik hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Momen ini biarlah kesempatan untuk kami tak terkecuali untuk dicas kembali dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kehidupan kami bergantung penuh hanya pada-Mu Roh Kudus, ketergantungan mutlak kepada-Mu Roh Kudus. Urapan-Mu atas kami sekalian, biarlah saat kami mendengar firman, kuasa firman bekerja kepada setiap pribadi, tak terkecuali hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga kami semua sama-sama diberkati, sama-sama dibahagi. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Jen di depan, Jen harus duduk di depan. Nama dia Jen ini mahasiswa sekolah teologi Kataros yang di Bekasi, sudah tingkat akhir ya, Jen ya. 6 ya. Jadi masuk dalam PPL sebenarnya ya. Saudara jarang lihat dia ya, karena rolling ya, kadang di atas, kadang di bawah. Puji Tuhan. Ini adalah anak muda yang untuk kesekian kali dilahirkan dalam gereja ini, menerima panggilan Tuhan, diperlengkapi untuk pada waktunya kelak diutus. Amin. Puji Tuhan. Gereja harus melahirkan domba, ya. Domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala, ya. Pemimpin melahirkan pemimpin. Amin. Puji Tuhan. Dan itu sudah digenapi dalam gereja Tuhan, digenapi ini dan sedang dan akan terus digenapi. Domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala, ya. Gereja melahirkan gereja. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Pagi hari ini sudah tidak melihat Ibu Gembala karena semalam jam 12 ya, saya membawa beliau 12 malam ke rumah sakit ya, dan langsung masuk IGD dan diperiksa. Dan sejak bulan lalu sebenarnya sejak bulan lalu 5, 7 ya, sejak kemudian tanggal 2-3 minggu yang lalu itu dia serangan sesak napas karena udara yang panas ya, jadi pengap. Kelemahannya itu kalau udara pengap ya, dari dulu pengap, sirkulasi tidak baik, udaranya kotor, dia pasti dimulai dengan begitu duduk, lalu kemudian dia sesak napas. Tapi selama beberapa hari dalam seminggu belakangan itu makin intens ya. Jadi semalam semakin tersiksa. Udah ayo ya, dia nolak-nolak, nggak bisa ya, harus periksa. Nah, diperiksa dokter jaga di IGD Siloam, periksa di ronsen, dan hasil ronsen mengatakan tidak boleh pulang ya, tidak boleh pulang. Lalu kemudian berapa saat kemudian setelah ini harus masuk isolasi ya, HCU ya sedikit sama dengan ICU juga, dan sekalipun di bawah ICU ya sama lah seperti itu, dan tidak boleh ditemani, dan diagnosa dokter katakan itu adalah ada gangguan paru-paru dan jantung ya. Jadi keduanya, entah jantung entah paru-parunya, tapi itu saling mempengaruhi sehingga buat dia nyesek, batuk dan tersiksa sekali pasti. Gulanya juga tinggi, 391, hampir 400, dan jadi tidak pulang dari semalam ya. Saya juga sampai rumah kurang lebih jam 3 ya. Gak ada coba temani, tapi kemudian dia percuma juga nggak bisa ya. Tidur dia di sana, dia pulang ya. Jadi saya sendiri sempat tidur mungkin 1,5-2 jam, dan pagi hari harus siap-siap di hari raya Puncak Pentakosta bersama saudara. Amin. Ya, jadi kita harus tetap semangat hidup kita untuk menyenangkan fokus. Haleluya. Ada haleluya? Amin. Kiri kanan katakan haleluya. Ya, begitu ya. Kita harus belajar menghadapi kenyataan yang banyak kali tidak sesuai harapan. Dan dalam ini hari yang ke-10 dalam doa-doa Pentakosta kita menikmati bahwa Roh Kudus itu sahabat kita. Tema dalam hari Pentakosta ini 10 hari yaitu Roh Kudus sahabat sejati. Dan itu menyiapkan kita untuk menghadapi segala kenyataan-kenyataan hidup yang banyak kali tidak sesuai harapan. Ya, kita mau cerita sama siapa? Siapa yang bisa mengerti kita? Hanya Roh Kudus, sahabat sejati kita. Amin. Dia penghibur, dia penolong, dia memberi kekuatan. Kita tidak perlu kecewa kalau ada orang nggak mengerti atau tidak mendengarkan kita. Nggak perlu. Dan nggak apa-apa ya, dan kita juga nggak terlalu jadi sakit hati atau enggak, bukan itu ya. Kalau ada yang peduli dan mengerti, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Karena kita punya sahabat sejati. Amin. Yesus oleh Roh Kudusnya, Ia sendiri datang sebagai penolong dan penghibur kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini setelah minggu lalu kita mendengar khotbah
tentang Roh Kudus itu adalah juga yang memperlengkapi hidup kita sebagai sahabat dalam hidup ini, dan apa tujuannya dicurahkan bagi kita orang percaya, dan bagaimana dalam hari-hari doa Pentakosta kita menikmati arti Roh Kudus sebagai sahabat yang sejati. Dan hari ini secara lebih dalam kita akan lebih lagi mengerti tentang apa arti Roh Kudus memenuhi, hadir dalam kehidupan orang percaya. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, atau dari ayat Kisah Rasul pasal 1 saja. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Jika slide bisa dimunculkan. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan saya harap saudara hafal ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu lompat Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2, ayat mulai dari 4. Kisah Rasul pasal 2. Saya baca dari ayat pertama saja. Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah pernyataan Tuhan Yesus bahwa setelah dia naik ke surga, Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan tinggal, Roh Kudus akan menyertai kehidupan orang percaya, dan orang percaya akan diubahkan selanjutnya oleh kuasa dunamis, digerakkan untuk menjadi saksi Kristus. Dan digenapi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, bagaimana catatan peristiwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang-orang percaya yang berkumpul berdoa, 120 orang banyaknya di tempat itu, di loteng 2 Yerusalem. Dan dari situlah kemudian dimulai, orang banyak mengatakan, lahirnya gereja. Lahirnya gereja ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini kita mau belajar bersama tentang satu hal yang merupakan penekanan bahwa tujuan daripada Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup orang percaya, selain ia memang adalah penolong, penghibur, roh kebenaran dalam hidup orang percaya secara pribadi, tetapi Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis itu. Kalau Roh Kudus itu kuasa, yaitu Roh Kudus yang bukan sekedar hanya yang berkuasa, tetapi dia pribadi yang akan turun ke atas kamu, yang akan tinggal di dalam kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Dan saya beri judul, dipenuhi untuk diutus. Dipenuhi untuk diutus. Kuasa Roh Kudus bukan untuk diri sendiri. Di dalam Injil Yohanes, seperti yang saya katakan tadi, memang Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Roh Kudus akan menyertai. Dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab dia akan tinggal dalam kamu dan menyertai kamu. Amen. Itu Roh Kudus. Kemudian dia sudah menyebut sebagai dia penghibur, dia roh kebenaran, dia roh yang menginsafkan orang akan dosa, akan kebenaran. Roh Kudus juga di dalam Kisah Para Rasul sebelum naik ke surga, itu perkataan-perkataan Yesus yang tadi ada dalam Injil Yohanes, itu sebelum Yesus naik ke surga, dan sesaat sebelum ia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya seperti yang tadi dicatat oleh Lukas, kamu akan menerima kuasa, jangan tinggalkan Yerusalem, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tepat pada hari Pentakosta. Di Indonesia yang suka salah kaprah, bukan Pantekosta, tetapi Pentakosta. Kalau Pantekosta nggak ada artinya. Yang benar adalah Pentakosta. Salah kaprah ya, karena kepleset bukan Pante tetapi Penta. Penta itu 5 ya. Pentakosta, hari yang ke-50 ya. Sama seperti itulah kemudian terjadi, dicatat oleh Injil Lukas. Dan saya ingin menegaskan bahwa Pentakosta bukan sekedar peristiwa rohani. Sekali lagi, Pentakosta bukan sekedar peristiwa rohani, bukan juga hanya tentang bahasa roh, seperti tercatat di dalam Kisah Rasul 2 tadi, ayat 1-4 ya, sebagai tanda awal dari orang dipenuhi Roh Kudus ya, yaitu berbahasa roh. Slide berikutnya. Bukan hanya tentang bahasa roh, bukan hanya tentang pengalaman hadirat Tuhan ya. Kalau pada waktu peristiwa Pentakosta, tanda-tanda alam itu ya, tempat itu bergoncang ya, angin bertiup, lalu terlihat ya, ada lidah-lidah api ya, nyala api, lidah api yang turun ya, ke atas orang-orang percaya. Kemudian orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus dan mereka bicara berbahasa lain seperti yang diingini Roh Kudus untuk mengatakan. Dan Pentakosta bukan hanya sekedar itu. Pentakosta adalah titik awal amanat agung itu digenapi. Kamu akan menerima kuasa, lalu selanjutnya kamu akan menjadi saksi. Yesus mengatakan bahwa pergi jadikan semua bangsa muridku, itu amanat agung. Dan pada hari Pentakosta itu, saya sebut tadi di awal, sebagai banyak kali sebagai hari lahirnya gereja. Dan terhubung dengan Pentakosta yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar peristiwa rohani, bukan hanya tentang orang berbicara bahasa roh, bukan tentang ada terasa hadirat Tuhan begitu, merinding-merinding begitu. Dan bukan sekedar itu. Pentakosta adalah titik awal sebuah pengutusan. Jarang ini orang Kristen mengerti, menyadari. Itu sebabnya Pentakosta menjadi sebuah aliran gereja saja, tapi kemudian melupakan hal yang asasinya. Yesus tidak berkata kamu akan menerima kuasa lalu menikmati hadiratku. Tidak. Kamu akan menerima kuasa, tetapi kamu akan menjadi saksiku. Setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, siapa saja,
Efesus 1 ayat 14, yuk kita buka yuk. Sekali lagi kita buka. Minggu lalu saya sudah buka, dibacakan, dan saya ingin saudara melihat lagi. Efesus 1 ayat yang ke-14. Atau dari ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, di dalam Yesus, yaitu Duh besar, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Setiap kita di sini sudah mendengar Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya kepada Injil keselamatan itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saat kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita dimeteraikan Roh Kudus. Saudara, taruh tangan di dada saudara dan katakan, Roh Kudus memeteraikan saya. Saudara, banyak kali deklarasi itu perlu. Sebab nanti Agustus deklarasi bangsa kita peringatkan proklamasi. Karena proklamasi 17 Agustus itu, walaupun dihadiri sedikit orang, Soekarno, Hatta, dan beberapa utusan-utusan wakil-wakilnya, aja itu. Tetapi itu dampaknya mendunia. Semua para pejuang-pejuang memiliki semangat, juang yang membara. Dan ada sorak-sorai di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan sejarah yang benar adalah bangsa yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka itu Mesir. Salah kalau ada yang mengatakan Palestina belum ada, sebagai bangsa belum ada. Itu sesat. Dan kalau saya hubungkan kembali dengan peristiwa Alkitab, ini jarang kita menyadari peristiwa Alkitab. Orang Israel dibebaskan pertama kali keluar dari Mesir. Bangsa yang pertama mengakui Indonesia adalah Mesir. Ini bukan cocokologi, mencocok-cocokkan, tetapi dalam mata rohani saja saya suka memandang seperti ini. Pasti ada maksud tersendiri dari Tuhan untuk bangsa ini. Amin. Yes. Jadi demikian juga kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus memeteraikan kita. Yohanes mencatat, tidak ada seorang pun yang berkata Yesus itu Kristus kalau tidak Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada dia. Tidak ada seorang pun yang berkata, ya Aba, ya Aba, kalau bukan Roh Kudus ada dalam dia. Orang belum percaya Yesus. Itu orang-orang yang suka debat yang ada di TikTok segala macam, ya. Itu menyebut, aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus. Itu kaku. Karena nggak ada kuasanya di situ. Dan coba memanggil Bapak, nggak nyambung, nggak seret gitu, maksa. Nah, itu seperti itu. Karena itu ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang yang percaya sungguh-sungguh. Artinya kuasa Roh Kudus itu dimaksud bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk kemudian dibagikan kepada dunia. Diawali memang benar, kita menikmati dia.
Tapi tidak berhenti di situ. Seperti saya katakan, bukan hanya itu. Itu adalah awal dari sebuah pemutusan gereja di dunia untuk diutus. Haleluya. Slide berikutnya. Dari situlah beberapa poin saya ingin tegaskan. Yang pertama, kuasa itu diberikan, bukan dihasilkan. Kuasa itu diberikan, bukan dihasilkan. Kuasa Roh Kudus bukan hasil usaha manusia. Bukan karena kita pinter, kita rohani, atau kita layak. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saat kita percaya kepada Yesus. Efesus mengatakan, ayat 2, Efesus 2, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di waktu kita beriman kepada Yesus, itu kasih karunia, itu anugerah. Sudah di luar sana banyak orang susah untuk terima Yesus. Berdalih, bersungguh-sungguh, padahal hati mereka rindu untuk menjumpai Tuhan yang benar. Banyak semua para agamawi, orang-orang yang terikat dengan warisan agamawi dari leluhur. Tetapi hati mereka sebenarnya merindukan Tuhan yang nyata bagi hidup mereka. Bukan secara konsep yang diwariskan dari leluhur, yang disesatkan kemudian oleh fanatisme agama. Sangat susah untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Lagu itu mengatakan, Tuhan, ini tugas kami. Mereka yang dalam gerak, mereka yang tersesat. Haleluya. Tapi ketika anugerah dicurahkan, Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita yang percaya Yesus, murid-murid yang sebelumnya takut, bersembunyi, tidak berani bersaksi, tapi setelah Roh Kudus turun, mereka berubah. Hari Pentakosta bukan sekedar peristiwa rohani, bukan sekedar catatan tentang bahasa roh, bukan, tetapi tentang bagaimana itu awal pemutusan. Diubahkan, kita diubahkan. Kalau saudara sungguh percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam saudara, saudara pasti diubahkan. Cuma satu yang berkata, amin. Sekali lagi, kalau saudara kita semua sungguh-sungguh percaya Yesus, dimeteraikan Roh Kudus, kita pasti diubahkan. Itu pasti. Kalau tidak berubah, diragukan percaya Yesus, kesungguhannya. Haleluya. Jangan harapkan orang lain berubah kalau kita sendiri belum berubah. Slide berikut. Kamu akan menerima kuasa. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Sebagai orang percaya, dinamis itu akan bekerja dalam kita. Sebab jika kita coba hidup secara rohani, bahkan melayani, tetapi tanpa kuasa, hanya aktivitas agamawi belaka. Pelayanan dengan kuasa Roh Kudus akan menghasilkan perubahan hidup. Melayani tidak ada di gereja ya, di rumah, dimanapun tempat,
Kita sudah diajar bahwa hidup itu adalah pelayanan, ibadah. Tetapi kalau tidak dikuasai Roh Kudus, tidak akan menghasilkan perubahan. Sifat Pentakosta itu merubahkan. Jangan andalkan kemampuan diri sendiri. Bergantung pada Roh Kudus dalam hidup kita, apalagi mereka yang terlibat dalam pelayanan. Minta kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Coba angkat tangan saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Lanjut. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya, sebentar. Itu lagu lama yang jarang, hampir tidak pernah kita nyanyikan. Dan bisa jadi setan mau kita tidak nyanyikan lagu itu. Karena lagu itu lagu doa. Ketergantungan kita penuh pada Dia. Pegang tanganku Roh Kudus. Bukan seminggu sekali datang ke gereja, itu pun kalau ingat ke gereja. Tetapi setiap hari pegang tanganku Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, pelajaran kita dapat, kuasa itu ada tujuannya, yaitu agar kita menjadi saksi. Dan kamu akan menjadi saksi. Dan kamu akan menjadi saksi. Yesus tidak berkata, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi hebat. Tidak. Kamu akan menjadi terkenal. Tidak. Tapi kamu akan menjadi saksi. Yesus tidak mengatakan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu akan keren. Enggak. Kamu akan menjadi saksi. Artinya hidup kita menceritakan Kristus. Perkataan kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, Injil itu. Tindakan kita mencerminkan kasih Tuhan. Kita bercermin saja di sini akan firman Tuhan Yesus ini. Apakah saya sudah begini? Dalam kehidupan keseharian kita, apakah kita sudah begini? Faktanya, banyak orang ingin kuasa, tetapi tidak mau menjadi saksi. Padahal kuasa diberikan justru untuk bersaksi. Orang Kristen sadar, ya, nyanyi lagu itu betul, pegang tangan Roh, tapi hanya sampai ke situ. Kita hanya mengharapkan berkatnya, tetapi kita tidak mau menjadi saksinya. Di rumah kita akan jadi saksi lewat hidup hari-hari. Di tempat kerja kita jadi terang. Di lingkungan berani bicara tentang Yesus. Bukan hanya aku diberkati, tetapi orang lain juga harus melihat Kristus melalui hidup. Slide berikut. Itu menjadi cermin bagi kita. Saudara, kita harus berbeda dari cara hidup kita yang dulu-dulu, yang mungkin hanya sibuk dengan karir kita, yang sibuk hanya dengan segala kesibukan keseharian kerja kita. Saya tidak mengatakan itu dosa atau salah, tidak. Tapi jangan kita hanya dikuasai dengan hal itu. Hidup kita dikuasai dengan hal itu. Segala berbagai
jenis pekerjaan, kesibukan hari-hari yang bisa disebut. Itu belum lagi dengan masalah yang silih berganti yang datang menyerang. Belum lagi kita direpotkan dengan orang-orang di sekeliling kita yang banyak kali bikin gemes. Jangan kita tenggelam dengan hal yang seperti itu. Saat kenyataan tidak sesuai harapan itu, kita perlu ketergantungan penuh dan terhubung penuh mutlak dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita bukan hanya untuk kepentingan kita. Waktu kita sudah berubah, itu pasti kita akan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau kita sudah berubah, kita pasti berdampak bagi yang lain. Haleluya. Bapak-bapak RT di depan RW. Ya, karena kita berdampak kepada mereka. Sudah berdampak. Ya. Parkir motor, parkir mobil, baik. Barang kita suka bagi berkat bagi mereka. Dari dulu kita di sini seperti itu peduli, aksi sosial, kita ikut terlibat. Ya. Apalagi sejak pandemi itu kita kasih termogan, obat-obat kita bagikan, ya, sembako kita bagikan, ya, kita bikin pengobatan, semua kita berapa? Mereka peduli akhirnya, mereka tahu, dan akhirnya ya kita ibadah seperti ini dan tidak masalah. Banyak orang lain bingung, kok bisa sih ada gereja di ini kampung saya, kok bisa ya? Bingung. Mereka bingung. Terbuka begitu ya, suara kedengaran keluar, bingung mereka, kok bisa ya? Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita di depan ini. Amin. Yesus. Dan mari kita terus jadi gereja yang seperti di awal saya sudah mengatakan, terus melahirkan domba, gembala melahirkan gembala, gereja melahirkan gereja. Tidak boleh berhenti. Gangguan pasti ada. Di luar nggak ada, di dalam ada pasti. Yang namanya setan itu nggak pernah berhenti untuk menghancurkan, untuk mengacau balaukan. Sekali lagi, kita tidak boleh tenggelam dengan hal itu. Ketergantungan mutlak kepada pribadi Roh Kudus itu harus menjadi yang utama dalam kita. Haleluya. Amin. Saudara, saudara pasti mengerti apa arti prioritas. Jadi kalau yang bukan prioritas, ya kita bisa kesampingkan. Kalau yang prioritas, nggak ada pilihan lain. Ini harus dikerjakan. Ibadah. Kalau ibadah itu bukan prioritas, ya ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, maka bisa dikesampingkan. Inilah nanti aja. Apalagi zaman yang sudah maju seperti ini, nanti online saja itu. Zaman yang seperti ini di mana komitmen itu sangat kompromis sekali dan bisa berubah-ubah. Ya, kalau nggak sempat di situ ya nanti di tempat yang lain dan bisa juga. Kalau kita mudah untuk tidak kompromi, kalau kita mudah untuk mengecampingkan, tidak
memprioritaskan tentang sesuatu hal, tidak berkomitmen tentang sesuatu hal, maka kepada Tuhan juga kita akan begitu. Nggak ada komitmen, termasuk dalam hal rohani. Mudah mengecampingkan. Ini ada sesuatu yang diperjuangkan. Itu kalau terus dipertahankan, akan mempengaruhi terus menjadi karakter kita. Ada istilah juga mengatakan, jangan meludah di piring makan sendiri. Itu gak enak kedengarannya. Jangan meludah di piring makan. Itu orang-orang yang nggak punya komitmen, orang-orang yang munafik, dan itu mempengaruhi semua orang di dunia ini. Dan itu mempengaruhi kemudian masuk ke dalam gereja, ke dalam umat Tuhan, jikalau tidak terhubung dengan Roh Kudus. Haleluya. Ya, saya udah tahu ya berapa kali. Udah harus keluar dari GS ya. Sini aja deh. Udah dijamin deh. Dia bilang enggak. Saya melayani, fokus utamanya bukan untuk mencari kenyamanan, tapi di mana hati ini berbeban dan komitmen, bukan berapa banyak, tetapi berapa kita komitmen setia. Hal banyak, hal kuantitas, itu kedaulatan Tuhan. Hal kualitas, itu perjuangan kita, komitmen kita. Itu harus seperti itu. Hal kualitas, itu perjuangan kita, komitmen kita. Hal kuantitas, itu anugerah Tuhan. Amin. Yang ketiga, kuasa itu mendorong kita keluar, bukan hanya sekedar nyaman seperti yang saya katakan sebelumnya. Bukan kita ke gereja kita menjadi orang tujuannya bukan untuk nyaman, enggak. Kenyamanan itu bonus waktu kita sungguh-sungguh. Amin. Roh Kudus tidak membuat murid-murid diam di satu tempat. Roh Kudus mendorong mereka keluar. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Wah, tempatnya nyaman di sini aja, nggak usah kemana-mana. Ya, yang paling jauh tetangga lah, kiri kanan sih, di Yudea. Tapi harus mendorong ke Samaria, tempat-tempat yang tidak disukai orang Israel itu. Nggak suka tuh kalau perjalanan dari Galilea ke Yudea, nggak mau lewat Samaria, karena Samaria ada di tengah antara Yudea, Galilea dan Yudea. Nggak lewat situ, lebih baik muter seberangi Sungai Yordan begitu ya. Nggak lewat Samaria, kan nggak suka. Tetapi waktu Roh Kudus dicurahkan, maka kita didorong. Tidak ada orang yang tidak disukai. Semua adalah jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Begitu. Bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Banyak kali ini diartikan ini dulu baru itu. Yerusalem dulu, baru nanti tetangga, baru enggak. Itu ada pekerjaan yang sekaligus dikerjakan. Karena kita kan hidup bukannya di rumah, kita bertetangga juga, dan kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita kadang jengkel begitu. Bahkan kadang kita sampai diutus mungkin karena kerja, ya kita keluar kota dan dimanapun, ya. Nah, di sana kita menjadi saksi Kristus. Jika kita benar-benar dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan bisa diam.
akan ada dorongan untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya berpikir, aku bukan seperti yang dulu. Kalau secara rohani, yes, amin. Tetapi kadang kita mempengaruhi juga dalam pelayanan. Saya bukan dulu lagi. Maksudnya, saya sudah semakin tua nih. Pelayanan anak-anak beda lagi. Saya tidak buat, saya pelayanan anak-anak. Remaja pemuda ya juga. Keluarga lihat juga. Ya, kemarin pelayanan di Jakarta dari BPD DKI undang saya untuk memimpin festival doa anak. Saya sudah nggak muda lagi, saya sudah mau 60 ya begitu. Doa anak, bicara di depan anak, festival doa anak. Seperti membuat KKR doa untuk anak-anak. Tapi mereka minta saya. Dan saya hadir di sana. Ada banyak kesaksian. Bersyukurnya hari Jumat dalam doa Pentakosta, anak-anak datang semua. Memang saya undang. Ya. Lalu itu luar biasa, menggairahkan. Jadi seperti saya dicas lagi untuk jadi berkat bagi anak-anak juga, bukan hanya orang dewasa. Memang kalau udah jadi pemimpin di Jawa Barat, udah nggak melayani anak-anak lagi. Enggak tuh, saya harus. Luar biasa. Ada hampir 300 anak-anak didampingi oleh guru, kumpul di Hidup Kenangan, dan saya memimpin festival doa anak. Ketika altar call nyanyi satu lagu, sebentar kita akan nyanyikan. Oh, itu indah sekali. Haleluya, haleluya. Adalah saya dari 2 tahun lalu mau sembunyi, enggak terlibat lagi dalam kegiatan di kota. Saya mau fokus ya, untuk organisasi, untuk gereja lokal. Tetapi waktu halal bihalal tahun lalu, saya dipanggil oleh ketua FKUP dan tetap aja disertakan. Sebentar bulan Agustus ada kegiatan Prekor Bekasi, mereka minta dibantu. Ya. Kemarin ada pertemuan di Kemenak Bekasi. Seharusnya Kemenak Bekasi, Bibas Kristen Bekasi, itu dari 10 tahun lalu meminta saya untuk saya menjadi PNS dari program P3K. Tetapi saya tidak mau. Hanya saya jadi penyuluh agama Kristen yang non PNS, yang tidak terikat selama beberapa tahun. Dan karena usia sudah pensiun, masuk pensiun ya, setahun lagi ya, saya tidak diangkat lagi, tetapi tetap aja dipanggil ya. Kemarin ada rapat di Kemenak membahas satu pergerakan, dan saya sudah coba sembunyi, tapi yang punya pelayanan Roh Kudus membawa ke gerakan di mana saja. Selama yakinkan badan, ikuti saja maunya dia, lakukan saja. Sudah lama tidak lihat sentosanya, Pak Sentosa. Itu harus jadi doa kita. Perhatian, kasihan sekali. Kita harus doa. Sentosa itu dia bukan pengidap narkoba, bukan. Tetapi sama seperti narkoba imbasnya.
dia judi online dan itu sudah sampai mengganggu mentalnya, sehingga 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, 3 bulan ya, sekali itu kambuh. Dukungan untuk itu tuh ada membuat dia tidak tenang. Jadi kalau seperti orang terikat narkoba ya, itu kan kalau nggak ada obat jadi sakau, dia sakaunya nggak tenang. Dia kasih obat. Tapi kalau ada seperti dia punya handphone, laptop, ada duit, udah jadi. Apa tuh? Judol, judi online, judol. Habis, bikin susah. Aduh, kasihan dia. Udah, jangan kita terikat dengan hal yang membuat kita jadi kecanduan. Efesus sudah mengingatkan, biarlah kita ya, seperti mabuk oleh Roh Kudus. Amin. Jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus. Itu seperti itu. Ini ketergantungan. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam kita, kita jadi sakau begitu. Sakau artinya apa? Nggak tenang hidup kita, kehilangan damai. Haleluya. Haleluya. Slide berikut menjadi kolesian buat kita. Apakah aku hanya menikmati ibadah? Apakah aku juga terlibat dalam misi Tuhan? Iman yang sejati tidak diam. Iman itu bergerak. Jangan batasi diri. Seperti saya coba untuk batasi diri. Udahlah Tuhan nggak mau saya di sini. Enggak, hanya Tuhan paksa untuk keluar. Tadi saya batasi diri untuk tidak anak-anak. Tuhan bawa saya main anak-anak. Oh, Tuhan ya sudah. Apa yang Tuhan? Jangan batasi diri. Bang saya mau begini. Jangan. Kalau itu ada Tuhan buka jalan, lakukan itu. Kalau Tuhan panggil, kerjakan itu. Tuhan, keluarkan aku dari zona nyamanku. Pakai aku bagi jiwa-jiwa. Amin. Amin. Andrew, Cher, Benedict. Kamu juga. Apa? Debbie. Siapa? Ya. Ada banyak teman-temanku. Jangan ke gereja hanya mengejar nanti dapat nilai agama. Enggak. Tapi dapat nilai dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hingga saatnya nanti kau akan temui namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya. Haleluya. Sebagai penutup. Bro. Dan jemaat sekalian yang dikasih, Pentakosta bukan tentang seberapa sering kita merasakan hadirat Tuhan, tetapi tentang seberapa jauh kita melangkah untuk Tuhan. Apakah kita hanya dipenuhi ataukah juga untuk siap diurus? Haleluya. Saya belum terima, saya sudah minta, tetapi saya belum terima dari panitia tentang suasana tatkala Roh Kudus mengurapi dalam festival doa kemarin. Tapi berikut mungkin bisa Bintang tampilkan. Ini tidak jauh beda tentang apa yang saya dapatkan tatkala Roh Kudus juga memenuhi anak-anak. Nabi Yoel 2:10 mengatakan bahwa pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku dan anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama disebut anak-anak.
di hari Pentakosta. Memang saat kelahiran gereja itu Roh Kudus 120 orang. Tapi selanjutnya hari-hari terakhir menjelang sampai akhir ini, Tuhan akan membangkitkan anak-anak bagi Tuhan yang menjadi cermin bagi kita orang dewasa yang banyak kali gak tulus, gak sungguh-sungguh dalam ketergantungan kepada Roh Kudus. Ya, bisa? Video, Yang mana? bisa? Ya, silakan. Video anak-anak. Ya, ada 2 ini saya tampilkan. Saya tampilkan juga kepada festival doa anak. Anak-anak mereka bisa tertegun dan untuk membuktikan kepada mereka Roh Kudus sahabat sejatimu. Mereka hanyut di dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Ya, suaranya dibesarkan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, jadilah seperti seorang anak kecil. Haleluya. Ketulusan, kesungguhan dalam menguji, menyembah, ketergantungan kepada Roh Kudus. Yang kedua, 2 saja ya. Semua menyembah Mama Anen bisa tanya ke Pak Holi yang hadir kemarin dalam festival doa anak, apa yang terjadi kemarin. Hampir 300 anak Tuhan melawat mereka. Ada Bu Ani tanya kepada cucunya, anaknya Sari, hadir dalam ibadah festival doa anak. Apa yang terjadi di sana? 1000 angka udah Mas tadi. Luar biasa. Dan akhirnya guru-guru dan orang tua hanyut di sana. Ada ketua BPD DKI. Haleluya. Saudara, kita perlu Roh Kudus di tengah dunia yang makin tergerus. Haleluya. Haleluya. Musik tolong. Musik. Haleluya. Mari saudara, datang di sore hari sebagai hari terakhir di hari Pentakosta, hari yang ke-10, saya mengundang saudara. Dan kita menyanyikan lagu ini. Ini lagu, tadi waktu pemusik katakan, ini lagu sekolah minggu. Ini lagu untuk semua. Tapi banyak kali anak-anak suka nyanyikan lagu ini. Dan kita menyanyikan. Kemarin saya ajak anak-anak yang hampir 300 itu nyanyikan lagu ini. Yesus, aku datang di hadapanmu, membawa seluruh kehidupanku.
Nanti sore saya akan memberi kesaksian rekaman video anak-anak yang hidup yang ikut hari Jumat doa di sini. Itu bersaksi. Rekamannya ada. Kalau saudara ingin tahu, nanti sore datang rekaman anak-anak yang bersaksi. Itu tidak direkayasa. Mereka bersaksi. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, aku datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan.